Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mary Fahik, Sarjana Sains Magister Sains, dosen program studi biologi Universitas San Pedro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi biologi, yaitu biodiversitas. Mata kuliah biodiversitas ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi biologi dengan bobot 3 SKS. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai keanekaragaman hayati dan interaksinya dengan lingkungan, komponen-komponen biodiversitas, distribusi, manfaat, tantangan, permasalahan dan ancaman biodiversitas di Indonesia, serta bentuk dan langkah dalam pengelolaan dan pelestariannya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep biodiversitas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep biodiversitas dengan memanfaatkannya dalam usaha pelestarian dan peningkatan sumber daya hayati secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hubungan dan pengaruh biodiversitas terhadap ekosistem dengan pemikiran logis, kritis, sistematis sebagai dasar pengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui penerapan pengetahuan, metode biologi, dan teknologi yang relevan. Sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara offline dan online melalui Google Classroom atau Zoom. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan teknik pembelajaran delivery, interaction, dan assessment. Pada tahap delivery atau penyampaian materi, ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu textbook dan penyampaian bahan tayang atau PowerPoint pada saat perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, tahap interaction atau cara saya berinteraksi pada saat perkuliahan. Pada perkuliahan biodiversitas, saya menerapkan model pembelajaran collaborative learning, ceramah, serta metode diskusi dan tanya jawab. Model collaborative learning ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada kolaborasi atau kerjasama dari setiap mahasiswa selama proses belajar. Model ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu yang pertama, pembagian kelompok. Yang kedua, pemberian masalah terkait materi yang hendak dipelajari. Yang ketiga, membimbing kelompok belajar. Di sini terjadi proses diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, diskusi hasil. Setiap kelompok dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kelima, memberikan apresiasi. Dan yang keenam, penarikan kesimpulan. Ada beberapa media pembelajaran yang saya gunakan, yaitu Google Classroom atau WhatsApp Group untuk men-share materi perkuliahan atau berdiskusi dengan mahasiswa. Terakhir, tahap asesmen. Pada awal perkuliahan, saya dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan di mana salah satunya saya menjelaskan tentang sistem penilaian yang terdiri atas kehadiran 10%, partisipasi 15%, tugas 15%, UTS 20%, dan UAS 40%. Hal ini berguna agar mahasiswa dapat menyusun strategi yang tepat untuk memperoleh nilai yang baik. Pada setiap akhir perkuliahan, saya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran pada mata kuliah biodiversitas pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi.
Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Miss. Oke. Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan baik. Namun sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu adik untuk bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Miss dan teman-teman semua, sebelum kita memulai perkuliahan kita, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama dan izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Kami boleh tiba dengan keadaan sehat dan selamat. Kami akan memulai dengan perkuliahan kami, karena Tuhan Yesus memberkati sehingga perkuliahan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya adik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, Ibu akan absen. Namun Ibu akan langsung bertanya kepada ketua tingkat. Ketua tingkat hadir? Oke. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Oke, baik. Terima kasih karena semuanya sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Oke, baik adik-adik, Ibu ingin bertanya, siapakah yang masih ingat terkait materi minggu lalu? Oke, Agustina. Minggu lalu kita belajar tentang ruang lingkup biodiversitas. Dalam ruang lingkup biodiversitas, kita belajar tentang biodiversitas, keanekaragaman hayati, kehidupan di bumi, tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Oke, baik. Terima kasih Agustina. Mari kita berikan aplaus untuk Agustina. Oke, jawaban yang Agustina berikan adalah benar ya. Materi yang lalu, yang sudah diajarkan minggu lalu itu sangat berkaitan dengan materi yang hari ini akan Ibu berikan. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang komponen-komponen biodiversitas. Tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami kekayaan ekosistem, kekayaan spesies hewan dan tumbuhan, serta kekayaan genetik hewan dan tumbuhan. Oke adik-adik, lihat pada slide. Di slide ada dua gambar yang berbeda. Nah, gambar ini mana yang paling kalian sukai? Coba. Saya, Miss. Oke, baik. Ayo, silakan. Gambar yang kedua, Miss. Karena pada gambar tersebut terdapat gambar dan tidak terlalu polos dan ada titik hitam yang membuat gambar tersebut bagus, Miss. Oke, baik. Terima kasih, Ayu. Berikan aplaus untuk Ayu. Oke, kita lanjut ya ke gambar yang kedua. Gambar kedua, mana yang lebih bagus? Oke, Siska. Gambar yang kedua. Kenapa kamu pilih gambar yang kedua? Karena pada gambar yang kedua memiliki banyak warna. Memiliki banyak warna. Oke, kita tepuk tangan untuk Siska. Terima kasih Siska. Yang berikut gambar yang terakhir. Ada dua gambar juga dan berbagai bentuk. Kira-kira dari kedua gambar ini mana yang paling kalian suka? Oke, baik Ririn, silakan. Dari kedua gambar tersebut, saya memilih gambar yang kedua karena memiliki warna dan memiliki banyak bentuk. Oke, gambar yang B, gambar yang kedua ya, karena memiliki banyak gambar dan banyak bentuk. Kita berikan aplaus untuk Ririn. Terima kasih Ririn dan terima kasih kepada adik-adik semuanya yang sudah memberikan jawaban. Nah, dari ketiga gambar ini, Ibu mau menjelaskan bahwa ketiga gambar ini atau ketiga kelompok gambar ini sangat berhubungan erat dengan materi yang hari ini kita akan pelajari, yaitu tentang komponen-komponen biodiversitas. Kita hubungkan dengan materi kita hari ini adalah tentang komponen biodiversitas. Yang ini adalah satu ekosistem, namun satu ekosistem ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada spesies, tidak ada genetik. Nah, berikut gambar yang ini, gambar yang kedua ini, satu ekosistem namun memiliki satu spesies. Misalnya, satu ekosistem hutan atau satu ekosistem perkebunan hanya ada satu jenis tanaman. Seperti itu. Gambar yang kedua, yang ini sudah yang tadi, kalau yang ini berbagai macam jenis warna. Artinya lihat, mereka sama-sama bulat. Artinya satu ekosistem punya berbagai macam jenis.
genetik, namun hanya satu spesies. Spesies itu yang bulat-bulat, genetik itu yang berbeda warna. Misalnya, dalam satu perkebunan ditanamlah ekosistem perkebunan, ditanamlah jagung. Spesiesnya jagung, semua ini jagung. Tetapi di dalam situ ada berbagai macam jenis atau genetik. Ada jagung manis, jagung pulut, jagung hibrida, atau yang kalian kenal dengan jagung apa? Jagung yang warna putih, warna kuning, yang sering kita makan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, berbeda lagi dengan gambar yang terakhir, bahwa yang sudah tadi adik Ririn pilih, bahwa dia memilih gambar yang B. Artinya, ini adalah satu ekosistem di mana ada ekosistem yang memiliki banyak spesies, banyak genetik. Karena di sini ada bulat, ada tanda tambah, kotak, pentagonal, ya, tanda anak panah, tanda segitiga. Ini merupakan spesies. Nah, genetiknya adalah warna. Jadi dalam satu ekosistem ada berbagai macam spesies dengan berbagai macam genetik. Oke, kalian lihat gambar berikut ini yang sudah tadi Ibu jelaskan tadi, bahwa ini adalah ekosistem perkebunan jagung. Namun yang ditanam hanya salah satu jenis spesies, misalnya hanya jagung manis. Jadi dia jagung manis. Ya, kalau yang ini adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini dia memiliki banyak spesies, banyak genetik. Spesiesnya bisa pohon A, B, C, dan D. Namun genetiknya itu berbeda-beda. Misalnya pohon kelapa, ada pohon kelapa yang kuning, pohon kelapa yang hijau, pohon kelapa yang merah. Ini berikut sama juga seperti ini, rumput, pancang, semai maupun pohon. Oke, kita masuk ke dalam peta konsep kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang komponen-komponen biodiversitas. Komponen-komponen biodiversitas ini dia mempelajari tentang empat bagian ini. Nah, tingkatan keanekaragaman hayati, manfaat keanekaragaman hayati, biodiversitas Indonesia maupun kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Untuk itu, sebelum kita lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok ini masing-masing akan membahas satu materi, yaitu yang kelompok 1 akan membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, kelompok 2 manfaat keanekaragaman hayati, kelompok 3 biodiversitas Indonesia, dan kelompok 4 akan membahas tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Oke, baik, Ibu akan membagikan kalian dalam kelompok. Yang deret ini termasuk dalam kelompok 1, yang ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, silakan kalian duduk dalam bentuk kelompok atau lingkaran. Jika kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, maka Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Kelompok 3, 4, 2, ya. Oke, baik. Waktu yang Ibu berikan untuk kalian berdiskusi yaitu 10 sampai 15 menit. Selanjutnya kalian akan melakukan presentasi. Oke, baik, waktu untuk kalian berdiskusi telah selesai. Selanjutnya kita akan memulai dengan presentasi. Untuk presentasi kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah, Miss. Oke, baik. Untuk kelompok 1 silakan presentasi.
Baik, selamat pagi Miss dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait pertanyaan tentang jelaskan terkait dengan tingkat keanekaragaman hayati. Jadi, tingkat keanekaragaman hayati terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama keanekaragaman genetik, yang kedua keanekaragaman spesies, yang ketiga keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman genetik terkait dengan variasi genetik di dalam suatu spesies, termasuk perbedaan genetik individu dalam populasi yang sama. Contohnya, variasi warna bulu pada populasi burung, variasi bentuk daun pada spesies tanaman. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies terkait dengan jumlah dan jenis spesies yang ada di suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Keanekaragaman jenis termasuk spesies endemik atau spesies yang hanya ditemukan di suatu lokasi tertentu. Contohnya, jumlah spesies burung di hutan hujan Amazon, jumlah spesies karang di terumbu karang. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yaitu variasi tipe ekosistem dalam suatu wilayah geografis di mana sebagai komunitas biotik dan interaksi mereka dengan lingkungan abiotik. Contoh, hutan hujan tropis, savana, ekosistem laut, padang rumput, dan ekosistem gurun. Baik, sekian saja presentasi dari kelompok 1. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih Adik Yuni untuk presentasinya dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 yang mewakili dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dengan soal jelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Jadi dari kelompok 3 kami membahas ada 4 manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama ada ekologi, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial dan budaya, yang keempat ada jasa ekonomi. Ekologi terdiri dari stabilitas ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kemampuan ekosistem untuk pulih dari gangguan. Selanjutnya yang kedua ekonomi, ada obat-obatan, contohnya obat-obatan berasal dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang ketiga ada sosial dan budaya. Sosial dan budaya ada nilai budaya dan spiritual, contohnya banyak masyarakat memiliki hubungan budaya dan spiritual yang erat dengan lingkungan alam mereka. Yang keempat ada jasa ekosistem. Jasa ekosistem ada pengendalian bencana alam yang terdiri dari ekosistem seperti hutan mangrove dan terumbu karang, melindungi dari erosi pantai dan gelombang badan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Setelah kita mendengarkan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 maupun kelompok 3, apakah dari adik-adik dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 ada pertanyaan? Saya Miss. Oke, baik, adik Yudi, silakan. Baik, kami dari kelompok 4 mau bertanya tentang sebutkan contoh keanekaragam hayati di NTT. Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, apakah adik-adik ada yang bisa menjawab atau membantu menjawab? Oke, adik, silakan. Sebutkan contoh keanekaragaman hayati yang ada di NTT. Contoh keanekaragaman pada tumbuhan. Yang pertama, cendana, faloang, dan sorghum. Kita berikan aplaus untuk adik Dirga. Oke, terima kasih adik Dirga. Jawaban yang adik Dirga berikan itu sudah baik ya, dan memang benar. Untuk keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di NTT itu
Contohnya itu adalah sorghum, ya, cendana, faloak, dan beberapa jenis varietas lainnya. Oke, selain tumbuhan, apakah ada yang bisa menjawab terkait dengan keanekaragaman hewan? Saya, Miss. Oke, baik, Rince. Silakan. Ada dua jenis keanekaragaman hewan di NTT, yaitu komodo, merupakan jenis hewan terbesar yang terdapat di Pulau Komodo. Spesies komodo terbesar yang ada di dunia, dan yang kedua adalah spesies burung kakatua yang terdapat di NTT. Oke, baik. Terima kasih adik Rince. Kita berikan tepuk tangan untuk Rince. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Rince yang sudah membantu menjawab. Selain komodo dan kakatua Sumba yang ada di Sumba itu, NTT juga punya salah satu hewan endemik, yaitu kura-kura leher ular rote. Kura-kura ini hanya ada di Pulau Rote dan tidak ada di negara manapun atau di pulau manapun, hanya ada di NTT, tetapi habitat atau lingkungannya hanya ada di Rote. Baik adik-adik, Ibu akan menyimpulkan hasil dari presentasi kalian yang tadi sudah dipresentasikan oleh adik Ririn maupun adik Yuni. Oke, untuk materi kita hari ini kita berbicara tentang komponen-komponen biodiversitas. Komponen-komponen biodiversitas itu ada 3, yaitu yang pertama tentang keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman spesies atau jenis, yang ketiga tentang keanekaragaman ekosistem. Tadi Ibu sudah menjelaskan di awal bahwa satu ekosistem itu sangat luas, di dalamnya itu ada spesies, ada gen, ya. Satu spesies pasti ada yang namanya gen, ya. Misalnya gen atau misalnya contoh konkret adalah Ibu mau menjelaskan bahwa satu ekosistem Universitas San Pedro itu terdapat banyak mahasiswa itu ada spesies. Nah, spesiesnya itu banyak gen, mau gen laki-laki mau perempuan. Nah, perempuannya itu lagi ada berbagai macam jenis. Berbagai macam jenis itu perbedaannya warna kulitnya, jenis rambut, ya bentuk muka, tinggi dan pendek, semuanya itu adalah genetik. Oke, untuk keanekaragaman gen, di sini ada contoh. Ibu ada kasih contoh, di sini ada 2. Yang kalian lihat ini adalah jeruk. Nah, jeruk yang ini dia berwarna hijau, sedangkan jeruk yang ini berwarna kuning. Keduanya sama-sama satu spesies namanya jeruk, tetapi memiliki gen yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena memiliki tampilan yang ini hijau, ini kuning. Yang satu ini pasti rasanya itu masam, yang satu ini pasti rasanya manis. Nah, itu kita berbicara tentang gen. Oleh karena itu, gen ini adalah suatu variasi susunan gen yang terdapat pada satu spesies. Oke, yang berikut adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar jenis atau antar spesies dari satu famili. Nah, kalau kita berbicara tentang satu famili, pohon kelapa dan pohon aren sama-sama satu famili, sama-sama memiliki bentuk yang mirip. Mereka satu famili, satu keluarga, tetapi beda jenis, ya. Yang satu ini dia menghasilkan kelapa, yang satunya bukan kelapa tapi aren. Tahu kan buah aren toh? Nah, seperti itu. Sama juga kayak yang di bawah, sama-sama anjing, familinya tetap sama, tetapi spesiesnya berbeda. Yang ini anjing pom, yang ini anjing herder. Tahu kan anjing herder? Kalau ini anjing yang imut-imut, kalau yang ini anjing yang galak. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem, ada yang tahu apa itu ekosistem? Oke, keanekaragaman ekosistem adalah suatu biodiversitas atau jumlah kehidupan dalam suatu lingkungan yang terdapat banyak spesies maupun gen. Kita lihat contoh di bawah sini, ada terdapat 2 contoh ekosistem. Yang ini adalah ekosistem di padang gurun, yang ini adalah ekosistem di gunung yang bersalju. Ekosistem yang di padang gurun otomatis jumlah spesies, jumlah gen atau jenisnya berbeda daripada yang di gunung salju.
kaktus dia hidup di tempat yang panas, tetapi tidak bisa hidup di daerah yang bersalju. Begitupun pinus, pinus tidak bisa hidup di tempat yang panas, dia hanya bisa hidup di daerah yang dingin atau bersalju. Baik, apa yang sudah Ibu simpulkan ini, apakah kalian sudah paham? Oke, baik. Semoga apa yang sudah Ibu berikan hari ini bisa berguna untuk kalian ke depannya ya. Oke, baik adik-adik, silakan kembali ke posisinya semula ya. Oke, selanjutnya, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Ini adalah tugas individu, membuat makalah terkait dengan keanekaragaman biodiversitas yang Anda temukan di sekitar lingkungan rumah maupun lingkungan Anda ya, sekitarnya. Tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan sebelum kita memulai perkuliahan. Oke, berikut materi selanjutnya untuk minggu depan adalah terkait interaksi komponen biodiversitas. Informasi terkait interaksi komponen biodiversitas dapat kalian temui atau kalian baca pada internet maupun buku referensi yang sudah Ibu sebutkan atau Ibu bagikan ketika awal perkuliahan atau kontrak perkuliahan. Oke, baik adik-adik, terima kasih hari ini sudah mengikuti perkuliahan dengan baik, luar biasa ya. Semuanya semangat, sudah berdiskusi dan bisa menghasilkan hasil diskusi dan presentasi dengan baik. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, Ibu minta kesediaan salah satu mahasiswa atau adik bisa memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk adik Isma yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Selamat pagi.